warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ila sibtihi al-habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas wal Imam Jalaluddin al-Mahalli wal Imam Jalaluddin Syuyuti Allah ta'ala yaghfir lahum tabasyahum birrahmah wa yu'idu alaihim barakatihim wa salim fid dunya wal jannah wal akhirah wa Allah ta'ala yaj'alna min ahli al-Qur'an wa Allah ta'ala yulhimna بما في القرآن ويهدينا إلى سواء السبيل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Nawaitu ta'allum bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifadata wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثواب قربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita, pelajaran kita dalam ilmu tafsir, yaitu dalam kitab Tafsir Jalalain, yang mana kita sudah sampai kepada surat Al-Ikhlas. Kulhu. Kenapa sengaja memang kita bacanya dari kiri bukan dari kanan, dari mulai Al-Fatihah kalau tafsir Jalalain ini, lalu lanjut ke An-Nas, lalu lanjut ke Al-Falaq, lalu kemudian ke Al-Ikhlas, supaya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita dalam sekaligus bukan hanya mengetahui isi tafsirnya menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin Asyuyuti, tafsir beliau, tapi juga kita bisa paham maknanya ketika kita menggunakan atau menjadikan surat ini bacaan setelah Fatihah di dalam salat kita. Sehingga sebagaimana kata para ulama, kalau engkau hendak berbicara kepada Allah Ta'ala, maka salatlah. Jadi sholat kita jadi lebih bermakna karena kita paham apa yang kita baca dalam sholat kita. Nah, itulah kita mulai dari surat-surat pendek karena itu yang paling sering kita gunakan dalam sholat-sholat kita. Apalagi kulhu ini kan, kulhu sering banget. Afdalnya memang dibaca ketika maghrib. Jadi ada al-kafirun di rakaat pertama, baca kulhu, al-ikhlas di rakaat kedua. Ya. Kadang nggak semuanya baca kulhu. Subuh kulhu, zuhur kulhu, semuanya kulhu, buru-buru. Nggak apa-apa, sah. Cuman kalau ganti-gantian kan enak, hidup kita jadi beragam. Apa yang kita omongin jadi beragam. So ngomong itu aja sama Allah Ta'ala. Kan salat lagi ngomong sama Allah Ta'ala. Baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sebelum kita baca tafsirnya, untuk dibacakan oleh satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Suratul Ikhlas makiyatun aw madaniyatun wa ayatuha arba'u ayatin.
Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbi su'ila ya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi fanazala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Fallahu khabarun wa khabaru huwa wa alias bukannya huwa yang dimaksud di ayat. Jadi Allah adalah khabarnya. Khabaru huwa mudhaf, jadi enggak boleh kasih tanwin. Khabaru huwa wa ahadun badalun minhu au khabaru tsani. Khabarun tsani. Allahus samadu. Allahus samad mubtada'un wa khabarun ay maqsud fil hawaiji ala dawami. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid lintifa'i mujanasati. Lintifa'i mujanasati. Walam yulad lintifa'il hudusi anhu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Mukafian wa mumathilan walahu muta'alliq bi kufuwan wa qadama alaihi wa qudima alaihi li'annahu mahtul qasdi bin nafi wa ukhira ahadun wa huwa ismu yakun an khabariha riayatan lil fasilati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fi darin amin. Qal suratul ikhlas. Surat al-ikhlas makkiyah atau madaniyah. Kalau sini sebutnya makkiyah atau madaniyah, tidak ada khilaf. Arba'u atau khamsu ayat. Khilaf lagi tuh, 4 atau 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kelihatan tuh nggak baca sa'ala. Kenapa? Kalau sa'ala mah secara imla tulisannya nggak begitu. Tapi hamzahnya pakai alif. Jenggernya di atas alif. Jadi sa, sin, alif, sa'ala. Tapi kalau udah pakai ini berarti kasroh si hamzahnya. Kalau kasroh secara imla harus pakai ya tempatnya. Su'ila. Gitu. Ya, jadi majhul. Su'ila ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermustatir takdir huwa kembali ke Rasulullah SAW. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya akan tentang Tuhannya, tentang Rabbnya. Fanazala, maka untuk menjawabnya turunlah ayat Al-Ikhlas ini. Allah Ta'ala ditanyakan tentang Tuhannya, bagaimana sih Rabb yang engkau dakwahkan ini apa gitu. Turun ayat Al-Quran, Qul, kalau kau ditanya gitu katakanlah, wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah, dia adalah Allah, ahad yang esa. Makanya Allahu, Allah di sini lafzul jalalahnya adalah khabaru huwa, khabar buat dhamir huwa. Jadi suruh katakan jumlah baru berarti habis mengatakan kan. Apa yang harus dikatakan? Huwa, dia adalah Allahu, dia adalah Allah, ahad yang esa. Gitu. Wa ahad, ahadun badalun minhu. Ahad adalah badal dari Allah. Atau boleh juga khabarun tsani, khabar yang ke dari siapa? Dari huwa berarti. Ya kan? Itu katakanlah dialah Allah yang esa. Nah, ini udah
pembahasannya kemarin tuh pas banget di Nurul Zolam ya. Wahdaniyatillah, bahwasanya Allah itu esa, alias la ta'adduda alal itlaq, tidak ada berbilang sama sekali Allah Ta'ala itu secara mutlak. Dimana ayat Al-Quran katakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, ialah subhanallah, subhanalladzi, maha suci Allah Ta'ala yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, semuanya berpasang-pasangan. Ciptaan Allah semuanya berpasang-pasangan kecuali yang mencipta. Maka ada tuh orang berani ngitung rambut orang lain. Anda tahu rambut ente bilangannya berapa? Rambut ente nih, kalau dihitung bilangannya berapa, Anda tahu? Apa jawabnya? Berapa emang itu rambut ente? Jawabnya simpel. Jawabnya genap. Mengapa? Karena subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Pasang-pasangan kan berarti nggak satu, nggak ganjil. Yang ganjil siapa? Allah. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Tunggal. Semuanya kita ada copy pasteannya. Ya, cuman seringnya kita merasa unik sendiri. Merasa tiada dua, ya, the one and only, kan, the one and only. Padahal yang the one and only cuma Allah. Kewahdannya. Tidak ada juga ta'addud dalam sifatnya Allah dalam satu jenis. Alias contohnya kemarin tidak ada, nggak mungkin irodatain, nggak mungkin kudratain, irodatain. Allah punya dua kehendak, satu pengen begini, satu pengen begitu, mustahil. Ya. Wahdaniyah, Allah itu esa, tunggal. Bahkan tidak ditasawurkan kalau kita saking berbilang-berbilangnya, kalau dilihat secara mikro, paling kecilnya kita ini kan terbangun dari sel-sel kan kemarin. Sel-sel bangun jaringan bangun organ bangun tubuh kita semua. Nah, bukan organ tunggal ya, organ itu jantung, hati, itu organ semua. Itu terbangun dari sel-sel, sel-selnya identik, mirip-mirip semua. Berarti kan sel kita kan terbangun dari murakkab, dibangun atas sesuatu yang sama, berbilang. Gitu. Kalau Allah enggak, kalau Allah Ta'ala tidak tertasawurkan, mustahil murakkab. Nah, kalau Allah murakkab, terbangun dari komponen-komponen, ada komposisinya yang bangun zat Allah Ta'ala, waliyadzubillah hasya. Artinya zat Allah ada yang berbilangnya. Itu waliyadzubillah. Itu aja tidak bisa tertasawurkan tuh, mustahil. Itu ya maksudnya kul huwallahu ahad. Bagaimana fannun wahidun yata'allaq bi fannin akhar. Satu fan ilmu satu berkaitan dengan fan ilmu lain. Ini kita bagi bahas tafsir ayat Al-Quran, tapi berkaitan dengan kemarin akidah, akidatul awam nurul zalamnya. Ya. Itulah ilmunya Allah Ta'ala. Satu kesatuan, bagaikan cahaya ala ilmu nur wa nurullah la yahda illa asih. Ilmu itu cahaya kan satu kesatuan semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi? Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Apa sih As-Samad? Tempat bergantung kan kalau terjemahan tuh. Ini Allahus Samad mubtadaun wa khabar. Mana mubtadanya Kasyah? Allah. As-Samad khabar. Nah, jangan heran dalam bentuk ini ada khabar kok naat, khabar kok ma'rifah. Berarti kan spesifik, tertentu kalau dia ma'rifah. Biasanya khabar itu ada Ukasyah Goniyun. Ukasyah itu orang kaya. Goniyun nakiro pakai tanwin. Nah, tapi ini Allahus Samad, Allah As-Samad, ma'rifah pakai alif lam. Kenapa? Ngasih tahu, kau kalau cari As-Samad, si tempat bergantung itu, sang tempat bergantung itu ya cuma Allah. Ma'rifah makanya pakai. As-Samad siapa? Allah. Gitu. Kalau Allahus Samadun nggak yufidul hasr tuh.
Apa yufidul hasr, tidak berfaedah pengkhususan, pembatasan. Kalau ada alif lamnya, makrifat tertentu spesifik. Berarti yang as-somad cuman Allah, tempat bergantung cuman Allah. Itu kayak tadi, misalkan Ukasha goniun pakai nakiroh. Emang yang goni cuman Ukasha? Banyak. Gitu. Tapi kalau Allahu al-Ghani, Allahu al-Ghani, kalau mubtada khabar juga berarti Allah semata-mata yang kaya. Yang lain kaya-kayaan doang. Ada yang kayak ini, ada yang kayak itu, ya. Baik. Maksudnya tafsirnya, tafsiriyah. Maksudnya adalah al-as-samadu itu adalah al-maqsudu bil hawaiji. Ingat ya, badal tuh kalau habis makanya ngikutin mubdal minhunya as-samadu, sama-sama rofa. Al-maqsudu fil hawaiji, as-samad maksudnya adalah al-maqsudu yang dituju, fil hawaiji dalam segala kebutuhan. Kita butuh apa? Kita tuju Allah ala dawami, secara kontinu terus-terusan. Jadi al-maqsud fil hawaiji itu nanti kita bahas di usul fikih, alif lamnya lil istighraq. Apa istighraq? Semua kebutuhan apapun itu. Kalau kau butuh sesuatu, maka carinya kemana? Ya Allah, kurang mau masak nasi goreng, kurang bumbu raciknya, dan buru-buru ke warung. Ya Allah, kurang bumbu racik. Ya Allah, perkenankan untuk nambah. Baru kita berangkat. Ya, ini nggak? Tahu-tahu kita berangkat lupa duit, balik ternyata baru ingat gak punya duit. Kan pusing juga. Ya kan, gak jadi masak. Apa ingat Allah dulu. Kalau ingat Allah ada aja jalannya. Ya. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Allah tak melahirkan. Kenapa Allah tak melahirkan? Lintifa'i mujanasatih, karena Allah nafyun yantafi'u mujanasatuh. Tantafi mujanasatuh. Allah tidak punya jenis. Nggak ada gendernya. Nggak ada laki-laki atau perempuan. Kalau kita kan bergender, ada jenisnya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada lagi yang nambah-nambahin. Laki-laki ke perempuan-perempuanan, perempuan ke laki-lakian. Kalau katanya di Thailand, banyakkan lagi gendernya tuh. Belasan yang nggak salah. Macam-macam ada sih. Mungkin ada yang ada kelaminnya nongol, ada yang enggak tuh kan. Mungkin ada yang kelaminnya di sebelah sini, di sebelah sini. Apa 13 gitu. Kok bisa sampai 13 tuh? Walam yulad, Allah juga tidak dilahirkan. Oke, majhul. Berarti butuhnya naibul fa'il. Allah tak dilahirkan. Kenapa Allah tak dilahirkan? Lintifa'il hudusi anhu. Karena Allah tidak disifati dengan hal yang baru. Kalau dilahirkan berarti baru ada dong. Ada tanggal lahirnya. Sebelumnya nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak punya sekufu sama sekali. Sini, duduk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pause ayat terakhir ya. Baik, kita lanjutkan ayat terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tadi. Kenapa lam yulad? Kenapa tak dilahirkan? Karena lintifa'il hudusi anhu. Karena ternafikan dari Allah Ta'ala kebaruan, alias keberadaan Allah Ta'ala itu baru. Tidak demikian. Allah itu qadim kan? Itu. Maka kalau dilahirkan berarti kan baru, tadinya nggak ada. Bismillah. Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain yang sempat terpotong kemarin, yaitu dalam surat Al-Ikhlas, ayat yang terakhir sekali. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemarin sampai kepada ayat walam yakul lahu kufuwan ahad yang belum kita baca. Karena ayat terakhir yang dibaca adalah walam yulad, tidak dilahirkan
Kenapa tidak dilahirkan Allah Ta'ala? Lintifa'il khulusi anhu, karena ternafikan perkara baru, atau ternafikan bahwasanya Allah Ta'ala itu baru. Karena enggak, Allah Ta'ala tidak baru, tapi qadim lawannya. Jadi maka tidak mungkin Allah itu dilahirkan. Sebab dilahirkan berarti sebelumnya tidak ada. Itulah hudus. Hadis itu baru, tadinya enggak ada, tahu-tahu ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sekufu dengannya, atau tidak ada baginya sekufu satupun, atau apapun yang, apa sekufu itu maksudnya? Ai mukafian wa mumasilan, yang seleting, yang selevel, wa mumasilan, dan yang semisal, tidak ada. Falahu, maka kata lahu atau penggalan lahu itu yang mana terdiri dari huruf jar dan domir. Lahu itu kalau jar majrur kan selalu muta'alliq bi syai', kan? Muta'alliqnya kemana? Nah, pengetahuan kita akan dia berkaitan dengan apa, huruf jar, apa jar majrur itu muta'allaqnya mana, itu mempengaruhi cara kita memahami juga, ya. Dia muta'alliq bi apa sih lahu ini? Dia muta'alliq bi kufuwan. Biasanya muta'alliq tuh ke yang sebelumnya, ini setelahnya. Dia muta'alliq bi kufuwan, yang artinya kufu, yang mukafi, yang mumasil, yang menyerupai Allah Ta'ala dalam rating, dalam level, dalam tingkat, dalam permisalan. Nggak ada yang demikian dinafikan pakai lam. Baik, itu muta'alliq ke kufu. Kenapa wa quddima alaihi, didahulukan lahu itu muta'alliqnya kepada kufu, padahal normalnya seharusnya duluan muta'alliqnya, baru muta'alliq datang belakangan. Kenapa? Li'annahu mahtul qasdi, karena lahu alias tamlik untuk Allah akan, atau Allah memiliki, poinnya di Allahnya. Lahu, bahwasanya tidak ada baginya. Poinnya adalah di kata baginya itu sendiri, alias menafikan baginya kufu. Wa ukhira ahadun, dan diakhirkan ahad, yang mana padahal dia adalah wahwa ismu yakun, padahal dia adalah isimnya yakun, kan? Seharusnya normalnya walam yakun ahadun kufuwan lahu, tidak ada satupun yang sekufu baginya, ya Allah Ta'ala. Terus kenapa diakhirkan ukhira ahadun, padahal dia isim yakun, an khabariha, daripada khabarnya? Ini riayatan lil fasilah, supaya mura'ah atau menjaga kesamaan fasilah akhir ayatnya, supaya Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Kan nggak pas jadinya kalau walam yakul ahadun kufuwan lahu. Kok nggak mirip ini ayatnya? Yang tadi udah Allahus samad lam yalid wa lam yulad, kenapa ini tahu ujungnya lah gitu. Ya, ayatan fasilah. Tapi selain ini karena tafsir Jalalain itu memang ringkas ya. Tapi selain ini mesti ada maksud lain. Kenapa didahulukan, kapan diakhirkan? Tidak sesederhana riayatan lil fasilah tentunya. Nah, riayatan itu menjadi maf'ul ajli, ya, daripada ukhira, ya, diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Ahad, sebab riayatan lil pasti. Sedikit nahwnya. Nah, barangkali demikian. Maka sudah jelas tidak ada satupun yang selevel dengan Allah Ta'ala, setingkat dengan Allah Ta'ala, semisal dengan Allah Ta'ala, walaupun kita dalam kehidupan kita seringkali memandang ada yang selevel dengan Allah Ta'ala, atau bahkan lebih dari Allah Ta'ala. Apa ayatnya? Yuhibbunahum kahubbillah, cintai mereka
sebagaimana cinta kepada Allah. Wallahu lanjutannya asyaddu hubban lillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Ta'ala, cintanya lebih banget kepada Allah Ta'ala. Nah, apakah kita sudah termasuk orang beriman? Kalau kita masih dahulukan nafsu kita, ego kita, lebih memperturut ego kita daripada Allah Ta'ala, berarti kita udah pandang apa itu lebih kita cintai daripada Allah Ta'ala. Contoh, misalkan azan udah berkumandang, kita ngantuk berat, atau kita sudah waktunya bangun, bahkan sudah melek kita, tapi kita tidur lagi lantaran ngantuk yang berat. Kalau kita udah melek, tinggal wudhu doang dan sebagainya, udah memiliki kesadaran, lalu kita terlelap lagi karena kita masih pengen tidur gitu, itu berarti kita lebih cinta terhadap tidur, kenyamanan diri dibanding ketaatan kepada Allah. Itu yuhibbunahum kahubbillah, walaupun tentunya asbabun nuzulnya tidak ke situ ya, apalagi pakai hum dhamirnya. Cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Al-Quran ini kan juga jawami'ul kalim, jadi semuanya kena. Itu tergantung bagaimana keadaan orangnya, begitulah dia dikhitab dengan Al-Quran. Baik, ada pertanyaan? Cukup, mudah-mudahan manfaat. Jadi semakin erat lagi kita kepada Al-Quran, dan merasa lagi bahwa Al-Quran itu adalah khitabnya Allah Ta'ala kepada kita, alias surat cintanya Allah Ta'ala kepada kita, yang salah satu fungsinya adalah basir, nadhir, faruq dan lain sebagainya. Barangkali demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.